بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما مستقبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعني به وببركة علومه في الدارين آمين. ومن ترك شيئا أي بعضا من الأبعاد ككلمة عمدا أو سهوا فالسنة له أن يسجد للسهو. Barang siapa yang meninggalkan siman syai'an akan sesuatu dari sunnah ab'ad, berarti satu kalimat baik sengaja ataupun lupa, maka adapun sunnahnya bagi dia itu sujud lisahwi bagi sah. Jadi jika kita meninggalkan salah satu sunnah ab'ad, baik seluruhnya atau sebagiannya atau satu kalimat, berarti kemarin sunnah ab'ad itu tasyahud awal dan qunut. Nah, andai dia nggak baca satu kalimat, kan Allahumma hdini fiman hadait wa'afini nya ditinggal, itu sama dengan dia meninggalkan ba'dun minal ab'ad, sebagian dari sunnah ab'ad. Itu juga sunnah sujud sahwi. Apa faedahnya sujud sahwi ini? Jabron lil khalal, bisa berarti mengganti atau menambal bagi kekurangan dengan sebab meninggalkan. Dan sujud sahwi baik ninggalinya sengaja dia nggak bunut atau nggak tasyahud di waktu ataupun lupa, maka sunnah sujud sahwi. Ya memang begitu, manusia sifatnya al-insan mahallul khata' manusia itu tempatnya salah dan lupa, itu manusia. Tuh. Jarang manusianya yang mereka sampai tidak lupa di dalam sholat, kecuali ada beberapa orang-orang tertentu seperti Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakrar radhiyallahu anhu wa. Beliau itu salah satu keistimewaannya tidak pernah lupa di dalam sholatnya dan tidak meninggalkan sholat berjamaah seumur hidupnya. Itu magong, itu kedudukan yang Allah kasih. Berat disangka enak, kagak tidak meninggalkan sholat berjamaah ataupun tidak lupa, berarti sholatnya khusyuk. Itu memegang, gak bisa ditanya. Kok bisa? Gak usah ditanya, emang Allah yang kasih, bukan kemampuan manusia. Itu bukan, itu emang Allah yang kasih. Kalau Allah yang kasih, semua jadi nah, begitu. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah itu menentukan, mengkhususkan dengan rahmatnya akan orang yang Allah kehendaki. Jadi seumur hidup gak pernah melakukan sujud sahwi karena kagak lupa. Kalau kita lupa mulu berhubung sholatnya berjamaah, jadi ikut. Kalau kita mah begitu ya, Masya Allah. Kalau lupa tuh, bagi sebagian ulama, kalau lupa dalam sholat itu dosa. Bagi sebagian para wali min auliyaillah orang tua, kalau sampai dia lupa di dalam sholat sahumnya isya, maka dianggap salah besar karena lalai di dalam sholat. Kalau kita bukan lalai di dalam sholat, lalai sama sholat gitu, tapi cuek aja ya layak magomnya. Kita magom res-resan, magom kita magom gak ada hatinya gitu ya.
kita cuma ikut-ikutan, kita memakmum di belakang orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Andai kita tidak bermakmum dengan para ulama, niscaya kita hidup tidak ada artinya. Begitu. Jadi kalau kita ninggalin sunnah abad, sunnah sujud sah. Andai nggak sujud gimana? Nggak apa-apa, sah tetap sholatnya karena sujud. Ini hukumnya tapi kurang, ada yang kurang. Gitu ya. Wa kadza lau syakka. Begitu juga sunnah sujud nih. Jikalau dia ragu. Kalau tadi kan ninggalin, ini ragu. Ragunya mana yang diragukan? Bitar kiba'dil mu'ayyanin. Di dalam meninggalkan sunnah ab'ad yang tertentu. Seperti apa? Al-kunut. Seperti kunut. Dia ragu, lagi sujud. Nanti kunut kagak ya? Ragu tuh. Atau pas udah berdiri, tadi tasyahud awal kagak ya? Orang mikirin dunia mulu jadinya lupa. Tadi sunnah apa dilakuin kagak ya? Ragu, kagak mungkin kagak. Maka nanti sebelum salam sunnah sujud, fa innahu yasjudu, maka sungguhnya dia itu sujud apa? Sujud sah. Kenapa? Li'annal asla adapul fi'li, karena sesungguhnya asalnya itu belum atau tidak mengerjakan. Ini kaidah mengatakan al-masyku kal ma'dum. Sesuatu yang diragukan hukumnya seperti tiada. Makanya ketika kita ragu terhadap sesuatu itu dianggap kan, walaupun pada kenyataannya dia udah, karena dia ragu maka dianggap dia. Makanya jangan goyang sama apapun, jangan ragu. Syak itu bimbang. Jadi orang jangan bimbang dalam hal apapun. Itu tegas. Gitu ya. Jangan ragu, jangan goyang. Gitu. Nah ini ketika dia bimbang, ketika dia ragu, ninggalin apakah kayak tadi ninggalin yang diragukan mengajak dan tidaknya ninggalin kayak tadi ragu ninggalin maka sunnah sujud. Jadi nggak boleh asal sujudnya walaupun sunnah, kalau nggak ada sebab bisa ngebatalin sholat karena dianggap nambahin rukun. Jadi sujud sahwi ini termasuk aqabatul fikih, rintangan fikih itu bab sujud sahwi. Mana masalah apa aja yang harus sujud, itu paling ribet, paling ruwet mengkaji tentang sabab-sabab yang mengharuskan sujud. Sampai guru kita itu Syekh Muhammad Khatib Al-Khatib, beliau ngarang risalah khusus tentang bab sahwi, sujud sahwi. Begitu tipisnya. Saking rumitnya dibikin bab khusus. Enggak semua sebab itu harus sujud sahwi. Tuh. Nah, jadi walaupun sujud sahwi itu sunnah, kalau dia tidak mengerti sebabnya, jangan coba-coba dia sujud sahwi. Kalau nggak ada sebab dia main sujud aja, maka sholatnya batal. Kalau tahu batal, kenapa? Karena nambahin rukun. Titik. Wala ya'udu ilal ba'til matruk idza talabbasa bil fardhi. Dan tidak boleh mengulang atau kembali kepada sunnah ab'ad yang ditinggal ketika dia telah masuk di dalam fardu. Kalau dia sudah melakukan dengan fardu, nggak boleh balik lagi. Kalau orang meninggal kunut, dia udah ngeletakin jidat. Kalau udah ngeletakin jidat, nggak boleh balik karena dia udah ngelakuin rukun. Jangan tinggalin rukun gara-gara sunnah. Ini kaidah fikih mengatakan asyagil la yusghal. Orang yang sudah sibuk dengan satu perkara tidak boleh disibukkan dengan perkara lain. Dia udah sibuk dengan rukun, maka tidak boleh kembali hanya untuk membela sunnah. Tapi kalau belum meletakkan jidat nih, dia kan tuh baru itu sunnah balik lagi. Kalau sudah meletakkan jidat, kalau sudah ngeletakin anggota sujud, kalau baru ngeletakin lutut masih boleh. Kalau lupa ya. Tuh. Dah. Atau dia ninggalin tasyahud, udah berdiri, dia balik lagi tasyahud, nggak boleh. Tidak boleh tuh.
Kenapa? Karena dia sudah melakukan rukun, yaitu qiyam. Gak boleh ditinggal hanya untuk membela tasyahud, hanya untuk membela, gak boleh balik. Tuh faedahnya. Wal hay'atu la yasjudu. Adapun sunnah hayat la yasjudu laha wa ittarakaha 'abdan. Kalau sunnah hayat mah itu tidak ada sujud, tidak sujud seseorang karena sunnah hayat. Bagi hayat tidak ada sujud wa ittarakaha 'abdan, walaupun dia meninggalkan sunnah hayat sengaja. Sunnah hayat itu seperti jahar di tempat jahar, tempat sir. Andai ditinggalkan sunnah itu, enggak sunnah sujud sah, ataupun takbir itikal, ataupun nengok waktu salam, itu nengok sunnah assalamualaikum. Andai dia gelangkan enggak tuh. Pokoknya sunnah hayat itu tidak dianjurkan sujud dahulu. Dan dianjurkan banyak sunnah hayat, walaupun ditinggalnya sengaja. Kenapa li'adami wurudi sujudi sahwi fiha? Karena tidak ada dalil, tidak datangnya dalil sujud sahwi pada sunnah hayat. Jadi sujud sahwi mah hanya pada sunnah ab'ad, dan diantaranya bukan hanya ab'ad doang, diantaranya. Di antara yang menganjurkan sujud sahwi itu sunnah, meninggalkan sunnah ab'ad. Dua, wali annaha laysat bima'nal warid, dan karena hayat itu tidak ada yang hayat itu di dalam makna atau sama dengan yang warid, gak warid soalnya. Nah, kalau saja dari tarkiha muta'ammidan lis-sujud faqalat salatu, maka jikalau seseorang itu sujud karena tinggalin sunnah hayat, nggak baca amin, ataupun dia nggak naruh tangan, atau nggak ngangkat tangan, atau tidak mengucap takbir intikal, itu sunnah hayat tuh, ataupun tidak membaca dzikir atau doa antara sujud, atau tidak membaca tasmi', pokoknya sunnah-sunnah dalam salat ditinggal selain akad. Andai dia sujud gara-gara nggak amin sujud, kalau sengaja nih muta'ammidan, dia sujudnya sengaja muta'ammidan, kalau saja dari tarkiha muta'ammidan di sujud, halnya sengaja, bagi sujud dia sengaja, maka batalat sholatuhu, maka sholatnya batal kok. Jangan coba-coba kita ngelakuin sujud sahwi tanpa sebab yang jelas. Timbang tinggal sunnah hayat tidak dianjurkan. Padahal perkara sunnah kalau tidak tahu ilmunya jadi perkara rumit. Begitulah agama. Walaupun perkara sunnah, kalau kita tidak tahu ilmunya, seluk-beluknya, tata caranya, kalau kita tidak nuntut ilmunya, maka yang ada berantakan ibadah kita. Berantakan. Perkara sunnah doang tuh, gak dipelajari tata cara mengamalkannya, jadi kemana-mana. Gitu. Illa in kana jahilan ma'dzuran bi jahlih, kecuali jikalau adalah dia itu bodoh, orang bodoh, ma'dzuran yang dimakdzur, yang dimaafkan, yang diudzurin dengan kebodohannya, kecuali dia orang kagak tahu. Orang bodoh itu di dalam agama, dalam fikih ada dua. Ada namanya jahil makdzur, orang bodoh yang kalau ngelakuin kesalahan dimaaf, itu namanya jahil makdzur. Siapa dia? Ka'an kana ba'idan 'anil ulama, seperti dia jauh dari ulama. Maksud ulama di sini gak mesti orang yang menguasai tentang masalah-masalah fikih, tentang muqtada fikih, enggak. Ulama di sini walaupun dia tahu tentang satu bab ataupun tentang dua qadiyah, sholat sama wudu doang, itu dikategorikan ulama. Gak mesti dia pinter ini pinter itu, enggak. Jadi orang kagak ngerti sama sekali, gak ada yang ngebetulin, jauh daripada orang yang tahu, maka dikatakan jahil mak. Dia tinggalnya di tempat terpencil, di tempat yang gak bisa dijangkau dengan, dan tidak sampainya dakwah kepada dia, sulit, susah akses dakwah ke daerah itu, maka dianggap dia ba'idan 'anil ulama. Ini orang yang tidak tahunya dimaaf. Kedua, au kana qariban bil Islam, ataupun dia baru masuk Islam, belum tahu, belum ngerti, itu dikatakan jahil ma'dzur, dimaaf tuh, gak dosa.
Tapi kalau orang tidak tahu masalah ini, sedangkan dia tinggalnya di antara orang yang tahu, tinggalnya di lingkungan yang ada pengajian, ada tokoh ulama, ada ustadz, akses media sosial juga untuk mengetahui bab itu gampang, mudah, maka ketidaktahuannya itu tidak dimaaf, tetap dosa. Kalau dia tinggalnya di tengah-tengah ulama atau tengah-tengah orang yang nuntut ilmu, orang ada pengajian, kenapa nggak tanya? Kenapa nggak berupaya dia untuk mengetahui tentang hal itu? Maka kebodohannya, ketidaktahuannya tidak dimaaf, tidak ditolerir, tetap dosa. Jadi nggak semua orang tidak tahu itu dia dimaaf, tidak. Kalau dia tidak tahunya adanya di tengah-tengah ulama, kemudian dia teledor, tidak belajar, tidak menuntut ilmunya, maka dianggap jahilnya gair maktur maaf. Andai dia meninggalkan ataupun melakukan sesuatu yang salah, itu tidak di begitu. Kayak di sini kita nggak tahunya itu tetap kena beban dosa. Kenapa nggak nanya? Kan akses sekarang mudah. Malu nanya langsung, ada medsos, ada HP, nanya masalah. Maka ketidaktahuannya tidak dimaaf. Jadi kalau di lingkungan orang-orang yang menuntut ilmu atau ada ustadz atau ada pengajian, kemudian dia tidak tahu dan tidak nanya, tidak ada upaya, maka ketidaktahuannya tidak dimaafkan. Tetap dosa kalau ngelakuin, kalau ngelanggar. Begitu. Kayak ayam kelaparan di lumbung, ayam ditaruh di lumbung kelaparan. Tahu lumbung ya, tempat padi itu dulu. Kalau Hah? Iya, kalau nggak ada wadinya ya. Nah, kalau kita nggak ngaji atau nggak tahu masalah tentang fikih, sementara kita tinggal di lingkungan di mana di situ ada pengajian, ada ustadz, ada banyak lah media-media untuk kita bisa memahami agama, ketidaktahuan kita tidak dimaafkan. Gitu. Apa sampai gak tahu? Kan di situ ada pengajian, kan di situ ada ustadz, kan di situ ada bisa nanya ke siapa aja. Begitu itu jahil dia. Sah. Illa in kana jahilan ma'durun bi jahli. Tik. Wala ya'udu ilaiha ba'da tarkiha 'amdan aw sahwan. Bi an fata mahalluha. Dan tidak boleh kembali seorang itu ke sholat setelah ninggalkan apa tadi? Ninggalkan sunnah. Baik sengaja ataupun lupa. Ya, udah ditinggalin, nggak bisa kembali lagi ke situ. Amdan al bi anfata mahalluha, dengan bahwa luput mahalluha, tempatnya sunnah. Jadi kalau sudah ditinggal tidak boleh, wala ya'udu ilaiha ba'da, setelah ditinggalkan sengaja ataupun lupa. Kalau sudah luput mahalnya. Tadi tuh ya. Tadi kan di atas wala ya'udu ilal ba'dil matruk, ini sunnah abad. Hama juga sunnah hayat. Kalau sudah ditinggal tidak boleh diulang. Tidak, andai diulang nggak dapat pahala. Kalau sudah ditinggal, kayak ta'awud. Ta'awud sunnah nggak? Nah, kalau sudah kelewatan, habis ta'awud apa? Bismillah. Udah bismillah, belum tahu. Ta'awud lagi. Nggak bisa diulang. Andai diulang, udah luput tempatnya. Gitu ya. Wala ya'udu ilaiha, dan tidak boleh kembali ke sunaiat setelah ninggalin, baik sengaja ataupun lupa. Mau sengaja dia ninggalin gak baca ta'awud, ataupun lupa gak baca ta'awud, gak boleh kembali lagi kalau sudah lupa, kalau sudah luput. Tuh. Waman syakka, udah titik. Tapi ada sebagian ulama, walau dia sudah lupa, luput, tetap dianjurkan membaca. Seperti dia lupa ta'awud, dia langsung bismillah. Ada sebagian ulama itu menganjurkan harus dibaca, begitu ya, terus dibaca.
Tapi yang utama ini nih, wala ya'udu ilaiha. Andai dia balik lagi, udah luput pahalanya. Karena dia melakukan bukan pada tempat. Wa man syakka qabla faradhi shalah bi adadi ma sallahu ay fa'alahu min ar-raka'ati ahiya thalathatu min arba'atin matalan aw fi syai'in ay ruknin min arkani shalah wajaba alaihi ayatnya adan yaqihi. Barang siapa yang ragu sebelum selesai sholat, dia ada keraguan, ada kebimbangan, masih di dalam sholat nih. Apa yang diragukan? Fi adadi masalah, pada bilangan perkara yang dia sholat akan ay fa'alahu yang dia kerjakan min rakaati dari rakaat. Ahiyat thalathatu am arba'atun masalan, apakah 3 atau 4 umpamanya. Au fi syai'in, ataupun dia ragu pada rukun daripada rukun sholat, maka wajib atas dia melanjutkan bersandar atas keyakinan. Orang lagi sholat ragu, yang diragu nampak bilangan. Ini udah 4, 3 apa 4 ini ya. Kalau sholat isya, kalau sholat maghrib 2 apa 3 ini, 2 apa 3. Saking bingungnya dia, banyak masalah, pusing. Jadi rakaat aja lupa, ini 2 apa 3 ya, 2 apa 3. Maka yang diambil yang mana? Yang ya yakin. 2 sama 3, yakinan mana? 2. Kalau 3 masih diragukan kan? 2 apa 3? Berarti yang diragukan 2, bukan 2, 3. Maka kalau dia ragu di antara 2 ini, maka yang yakin itu yang sedikit, ambil yang sedikit. Wa huwal adadul aqall. Itu bilangan yang sedikit. Berarti dia baru 2. Berarti nambah 1. Kalau sholat isya misalkan 3 apa 4. Ini ketiga apa keempat? Ketiga. Kalau seandainya ketiga kan bisa nambah. Kalau udah keempat nggak boleh nambah. Maka ambil yang yakin, yaitu bilangan ya sedikit. Begitu. Itu maksud ya bani alal yakin. Wa huwa thalatha, kalau di sini dicontohkannya 3. Fi hadzal misal, pada ini contoh. Wa yalzamuhul itmamu, dan wajib akan dia menyempurnakan. Jadi kalau baru 3 berarti tambah 1 lagi. Kalau baru 2 tambah 1 lagi. Begitu maksudnya. Wala yarji'u ila dhannihi wala ila qauli ghairi. Dan dia tidak boleh meninjau kepada zon dia dan kepada ucapan orang lain. Enggak boleh dan enggak usah ngambil ucapan orang lain atau ngambil keyakinan. Bukan keyakinan, zon. Kalau yakin harus diambil. Dia prasangkanya kayaknya 4 ini. Begitu tuh. Gak usah dianggap itu. Pokoknya dia lanjutkan alal yakin. Yang yakin itu yang sedikit, yang pasti dikerjakannya. 2. Berarti kurang 1. Yang 1 ini masih diragukan nih. Kurang 1 maksudnya yang keempat atau yang ketiga. Itu. Kalau kita ngedengerin omongan orang, boleh gak? Bang, sholatnya itu lebih. Boleh gak kita ngikutin omongan orang? Ada yang ngasih tahu, bang sholatnya lebih lu, rakaatnya salah itu. Boleh gak? Dibisikin, bang kelebihan rakaatnya. Boleh gak kita dengerin? Maksudnya kita pegang omongan dia. Oh ya, jangan dia yang benar. Boleh gak? Enggak. Wala yarji ila qauli ghairi, kecuali yang ngomong orang yang maksum, orang yang terjaga, seperti Nabi Khadir ataupun Nabi Isa. Ada yang kata turun ngasih tahu, karena mustahil bohong kalau para nabi. Emang kita kerjain. Kalau kita yang ngomong, bang itu kelebihan rakaatnya, gak usah didengerin. Kalau ngaji fikih enak nih. Jadi nggak usah ragu. Kalau yang kagak ngaji kan bingung, siapa yang bener nih? Saya yang bener apa dia nih? Ya kan bingung. Tapi kalau udah ngaji, jangan didengerin kecuali yang ngomong mencapai bilangan mutawatir. Malam yabdu al-ghairu adadat tawaturi, selagi tidak sampai orang lain tersebut akan jumlah tawatur. Ya, tawatur itu satu kelompok yang wahum jam'un yu'manu tawafuquhum 'alal kadhib. Mereka itu sekelompok manusia yang dijamin, yang diamanin apa?
sepakatnya mereka atas dusta. Artinya kalau kelompok ini yang ngomong sejumlah itu yang mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Itu namanya bilangan tawatur. Berapa? Wa aqalluhu mazada ala arba'ah. Paling sedikitnya bilangan tawatur, ada di tawatur itu yang lebih atas 4. Kalau yang ngomong 5 orang yang ngasih tahu, "Bang, sholatnya kelebihan." Ini ngomong juga, boleh diambil pendapatnya. Karena jumlahnya udah voting ini, misalkan 5 orang, "Bang, salah, rokaatnya lebih." Ini juga ngomong lebih. Baru bisa diambil omongannya. Karena yang ngomong lebih dari 4 dan mereka itu mustahil berdusta. Mustahil kongkoling kok kita kerjain dong, mustahil. Gitu ya. Yang di sekelompok orangnya nggak mungkin mereka itu berdusta. Oh, kalau segini ngomong sama rata berarti saya yang salah. Gitu ya. Kalau mencapai derajat mutawatir. Oh. Fa idza balagha al-mukhbiruna dzalikal adada umila biqaulihi atau amila biqaulihi. Bila orang yang memberitahu itu mencapai bilangan tersebut, yang ngasih tahu 5, 6, 7, 10 orang ngasih tahu, "Bang, salatnya salah." Iya itu bang, salatnya kelebihan rakaatnya. Maka boleh diamalkan ucapannya. Kita yang ngalah. Kita yang kalau di bawah 4 nih, 3, 2 yang ngasih tahu. Nggak usah diambil omongannya. Gitu. Kalau 4 gimana? Ada khilaf nih, 4 ini apa? Ada tawatur apa enggak ini? Gimana kalau umpama imam kadang ragu saat udah Berapa gitu ya? 3 atau udah 4. Iya, nah. Terus Yakin? yang itu kan oleh cuma 1 orang itu cuma Ini satu. karena Iya, yang lain ragu juga ya. Yang lain ragu juga mau ngucap subhanallah, takut kita yang salah ya gitu. jadi ada yang Nah, teman ya ini kalau satu nggak wajib dengerin, gitu ya. Nanti bikin kecoh ya. Imamnya makin ragu. akhirnya memang sudah tadi meninggalkan surat Al-Hajj terus kelasnya harus takdir. Tadi dia sudah bersiul tegak, tapi imam makmum karena juga kurang ada pemahaman yang kurang, dia nggak mau ngikutin imam. Batal. Lama-lama imamnya malah yang turun, itu gimana sih? Turun maksudnya? Makanya diurut lagi, balik lagi turunnya ketagihan, makanya ngalah istilahnya. Oh, jadi imamnya lupa kelebihan rokaat. Dia bukan, dia pas tasawuf awal. Oh. Imamnya udah berdiri, dia sempurna berdiri, jamaah, tinggal ikut berdiri. Misalnya ada kesempatan orang berakhir. Makmum harus makmum yang ngalah. Makmum maksudnya makmum Ikut imam. jangan ikut imam. Harus ikut tuh, harus berdiri. Kalau imamnya yang turun. Nggak boleh. Kalau sudah berdiri, kagak boleh turun. Kalau sudah ngelakuin rukun, tentang itu. Ya, kalau sudah ngelakuin rukun, tidak wala ya'udu ila ba'din badru idza talabbasa bil fardhi. Tidak boleh dia balik kepada sunnah apa ada yang ditinggal kalau sudah melakukan. Tapi kalau belum berdiri, cuma baru jongkok begini, baru dia lebih dekat ke duduk, maka duduk lagi. Tapi kalau dia udah lebih dekat ke berdiri, udah kagak boleh lagi. Ya, kalau dia udah lewat setengah, udah ruku kan lebih setengahnya ruku tuh posisinya. Kalau begini masih lebih dekat duduk, ada yang lebih dekat kalau udah berdiri. Jamaah kalau begitu batal, kalau tahu batal sholatnya, harus ngikut. Kalau imam ninggalin tasyahud udah ikut. Tapi kalau ninggalin kunut, imam lupa nih ya, kita boleh di belakang. Tapi kalau imam sujud sahwi, kita harus sujud. Pokoknya imam kudu diikutin. Salahnya imam ngikut ke makmum.
sahwinya imam, lupanya imam itu ya ilan mak. Jadi makmum walaupun kagak salah, yang salah imam karena kita mengikut di belakang harus ngikut sujud. Kecuali kita mufaroqah tilawah. Pokoknya kita mah ngikutin imam, imam sujud sahwi kita wajib. Padahal sujud sahwi imam sunnah, tapi bagi makmum wajib karena mutabaah. Andai dia egois, pandai yang lupa kita ini kenai. Itu batal sholatnya, batal. Kecuali dia mufaroqah, langsung dalam ada urusan, maka sendiri terjadi. Tapi kalau dia masih ikut, sementara dia nggak ikut sujud, maka hukumnya ikutin aja emang. Ya. Andai ada orang bermakmum masbuk, dia nggak ikut-ikutan waktu lupa mah, dia udah ikutnya itu, udah ngelewatin yang dilupain. Nanti si masbuk ini ketika dia udah berpisah, sunnah sebelum salam dia sujud. Kenapa? Karena tadi imamnya jadi lupanya imam tuh nular. Bisa begitu ya? Bisa ditanggung rame-rame begitu. Nah, jadi nggak boleh sembarangan sujud sahwi itu. Kalau main sujud-sujud aja sementara nggak ada sebabnya, maka batal sholatnya ya. Ngeri-ngeri sedap. Udah di akhir, udah di ujung, tahu-tahu batal sholat. Makanya kita penting aja. Ini yang sering terjadi, kadang-kadang imam berdiri, makmum subhanallah, subhanallah. Imam bingung nih, ngikutin makmum apa ngikutin keyakinan sendiri. Ya kalau menurut keyakinan imam kurang, ya udah berdiri. Kalau menurut keyakinan makmum imam kelebihan, jangan diikutin. Kalau ini nih, kalau imamnya lebih, tapi nanti karena dia ihtimal lebih, maka nanti sunnah sujud si makmumnya. Kalau dia nggak mufaroqah, saya mufaroqah aja lah. Atau nungguin dulu, biarin dia. Karena imam ini ragu kok pada duduk, berarti apa saya nambah? Kan ragu tuh. Ihtimal ziyadah nih, ihtimal lebih. Maka sunnah sujud. Terus makmum ikut nggak? Ikut. Selagi masih bermakmum maka tapi kalau yakin imam ini lebih jangan ikutin. Kalau yakin, kok sholat duhurnya 5 nih, diam aja kita tenang, tungguin sampai dia duduk, biarin dia sendiri. Kalau kita yakin, kalau kagak lebih ya ikut, itu wajib. Ya. Amila biqaulihim walau min kufarin, walaupun daripada orang-orang kafir. Andai orang kafir jumlahnya 10, 20, 30, mereka ngasih tahu sama semua, sama rata kabarnya diterima. Ataupun orang-orang fasik, ataupun anak kecil, kalau jumlahnya banyak, kalau jumlahnya mencapai ada tawatur, maka tidak diterima. Amma fi'luhum fala yu'malu. Adapun perbuatan mereka maka tidak diamalkan dengannya, atau fala ya'malu bihi 'alal mu'tamad. Kayak tadi tuh, kalau perbuatannya mah gak usah diikutin, kalau ucapannya diikutin. Kalau perbuatannya, misalkan mereka udah pada duduk nih, apa kita ngikut karena mereka udah duduk? Enggak. Kalau perbuatannya, kalau ucapannya ya. Kalau satu baris ini ada 10 orang di belakang, berapa kita ngikut. Tapi kalau cuma 1, 2, enggak. Layar ji'in atau nih. Wa ya'ti bima syakka fi. Dan dia mendatangkan atau melakukan dengan apa yang dia ragu padanya. Tadi ragu 3 apa 4, yang diragukan berapa? 4. Maka dia datangkan, berarti nambah. Jadi yang diyakini 3, yang diragukan 4, berarti nambah serokah. Ataupun dia ragu pada rukun, nanti baca Fatihah enggak ya? Baca Fatihah, dengan ruku-ruku aja. Ataupun dia lupa, entah di sini wadali enggak. Dan adapun itu ya bima syakka kama law syakka fi sujud, sebagaimana dia ragu di dalam sujud, halnya di dalam sujud dia ragu. Mana yang diragukan? Fi tumaninatil i'tidal. Tadi i'tidalnya tumanina kayak lagi sujud nih, langsung balik. Matalan wajib alaihi al-'ud i'tidali fawran, wajib atas dia kembali i'tidal segera. Kalau dia lagi sujud, tadi tumanina enggak ya? Waktu i'tidal tuh langsung buru-buru.
kalau ragu. Karena tadi al-masyku kal makdum, langsung aja dia naik lagi, baru sujud. Jadi kalau dia ragu pada rukun yang dia tinggal, maka harus balik lagi sebelum dia melakukan seperti rukun tersebut. Kalau melakukan udah sampai rukun yang dia ragukan atau rukun yang dia tinggal, maka dia nambah lagi 1 rakaat. Fa'innakan qalilan, maka kalau dia diam sejenak, dia diam aja. Tadi ya tidak enggak tadi enggak buru-buru, dia tadzakar agar dia nginget-nginget, maka batal sholatnya, batalat sholat. Dia ragu tidak, jadi tidak tumanina enggak ya, tumanin. Dia diam aja, maka sholatnya batal, sholatnya batal. Hada in kana imaman aw munfaridan. Ini tadi itu baca ba'da tidak kurang atau bain maka betul satu in kana imaman. Jika dia imam ataupun munfarid. Fa in kana makmuman, maka jikalau dia seorang makmum walam yanwil mufaraqata dan dia tidak niat mufaraqah, wajibat alaihim mutaba'ah, maka wajib atas dia mengikut. Udah kalau makmum wajib ngikut. Cuma wa yantadaraku ba'da salamin imam, dan dia menambahkan setelah salamnya imam. Tadi kalau yang sholat imam atau munfarid. Tapi kalau dia jadi makmum dan dia nggak mufaraqah, ikut aja terus, tapi nambah rakaat. Dia jadi makmum, kemudian dia lupa, jangan balik sendiri, terus aja ikutin. Ya tadi lupa lagi nggak tumaknina pas tidak main sujud aja. Lupa ragu, ya udah ikut imam. Cuma nanti nambah rakaat, karena makmum wajib nggak boleh. Oh iya tadi ragu saya balik lagi ya, nggak bisa ikutin, wajib ngikutkan. Naam in kana syakku fi tarki sajdah. Betul memang kalau makmum itu wajib mutaba'ah dan nambahin setelah salam, nambahin ya wa tadrak ba'da salam imam. Jikalau adalah keraguan itu pada ninggalin satu sujud ataupun tumakninahnya. Tadi sujud kayak tadi tumakninah kayak wal imam fi tasyahhud. Sedangkan imamnya lagi tasyahud. Imam lagi tasyahud, dia ragu si makmum. Tadi sujud gaya, tadi tumakninah gaya. Maka apa yang dia lakukan? Bainahu wajib alaihi al-'aud hina idzin. Maka sesungguhnya dia wajib atasnya apa? Al-'aud kembali hina idzin ketika itu asyak fi tarki sajdah wal imamu fi tasyahud. Kenapa? Li adami fuhsyil mukhalafah, karena tidak mencoloknya perbedaan antara imam dan makmum. Imamnya lagi tasyahud, dianya lupa, ragu bukan lupa, dia ragu. Tadi sujud gak ya? Atau dia ragu, tadi tumakninah gak sujudnya, tumakninah gak? Balik lagi. Kalau tadi kan gak boleh balik, harus ngikutin imam terus. Tapi kalau di dalam masalah tasyahud, di dalam masalah sujud, imamnya lagi tasyahud, maka boleh kita sujud. Oh kayaknya tadi belum sujud, belum tumakninah, sujud dia. Imam lagi nanti biarin. Oh boleh dalam hal ini karena tidak terlalu mencolok perbedaannya. Ya, bedaannya tadi imam lagi sujud, di baliknya tuh mana? Yang tidak di balik dewek. Saya ragu nih, balik lagi. Gak boleh, ikutin aja imam terus. Dan rakaat dia yang ini nih gak dianggap. Nanti nganggapnya rakaat berikutnya terus yang tinggal ragu. Kurang berarti rakaat dia. Nambah kata makmum. Ini orang kok sholat duhurnya 5. Perasaan dari awal dia ngikut bareng-bareng kok ini nambah lagi. Ini jangan-jangan aliran baru deh. Tanya dulu, jangan gampang nyalain orang. Kadang ya penyakitnya kita ini, apalagi Indonesia, ya netizennya luar biasa, bikin orang kena mental. Kalau orang lagi ngelakuin kesalahan atau ini, jangan buru-buru kita menjas. Yang ada malah kita yang salah. Kalau tahu sebenarnya, tanya dulu. Bapak sholatnya 5, salah lu, batal lu. Orang saya tadi ragu, kan di kitab fikih Ati Maryani mengatakan kita nggak boleh kalau udah jadi makmum nggak boleh balik. Jadi enak Bang. Tuh, akhirnya kita kan yang salah.
gitu ya. Jangan buru-buru menyalahkan, coba tanya dulu, nanyanya jangan depan umum, jangan nyalain depan umum, salah itu. Nah jangan kok tadi rokatnya lebih, baru jelas info begini begitu. Itu yang bijak. Kadang-kadang kita kalau menegur di depan umum itu qadhiyah, mencemooh, menjelek-jelek, akhirnya nama reputasi orang jelek, jatuhin nama baik orang, kagak boleh ya. Kagak boleh kita menjatuhkan orang lain ya, walaupun benar salah, walaupun orang tuh punya kesalahan, tidak boleh kita jelek-jeleknya di depan orang. Kalau mau negor privasi aja lewat WA ataupun negor empat mata, itu lebih bijaknya. Begitu disangka menegur di kalangan umum itu benar, enggak, itu justru membuat orang jatuh mentalnya, ya kena mental, akhirnya bukannya sadar malah hikit jadinya, musuhan, dendam. Agar dinyalain petasan juga utuh. Coba kalau disalahin orang gila nyalain petasan gitu. Nah, wa yusannu lahu an yasjuda lisahwi, dan disunahkan bagi dia bahwa ia sujud bagi sahwi pula nih. Sunnah sujud sahwi ai kama annahu yutlabul jabru birrukni yutlabu bisujud. Sebagaimana bahwa ia itu dituntut, apa yang dituntut al-jabru menambal dengan rukun, yang ditinggal dituntut pula dengan sujud. Ay wa inzala syakkuhu fi suratil ula, walaupun hilang ragunya pada surah pertama sebelum salam, bi antadzakara qablahu, dengan bahwa dia ingat sebelum salam, annaha rabi'ah, bahwa itu rakaat keempat. Walaupun ternyata dia yang oh iya ini bukan rakaat keempat, hilang keraguannya, tetap sunnah sujud sahwi walaupun hilang keraguannya dalam surah ini. Kan tadi ragu 3 apa 4, 3 apa 4, yang diambil berapa? Di 3, berarti nambah. Nambahnya ini diragukan kan? Pas lagi nambah dapat dia ini mau 4, diinget tuh, sadar, sujud sahwi enggak? Tetap sunnah sujud sahwi walaupun hilang keraguannya belum salah. Kenapa? Litaraddudi fi ziyadati rak'ah ala fi'li, karena dia ragu, bimbang di dalam tambah dan tidaknya rakaat ketika mengerjakan. Karena dia bimbang, maka sunnah sujud sahwi, bukan karena ngelebihin, karena bimbang. Walau tadzakkara fi tasyahudihi tarka ruknin ghaira niyah, andai dia ingat di dalam tasyahudnya, dia lagi tasyahud, dia ingat dia ninggalin rukun, ingat nih, selain niat dan takbiratul ihram dan selain sujud daripada rakaat terakhir, maka gimana? Hatta ba'da salami imamihi bi rakaatin, maka dia mendatangkan setelah salam imamnya dia dengan 1 rakaat, wala sujuda, dan tidak ada sujud. Kenapa? Karena sahwu yakfirul imam, karena lupanya dia ditanggung oleh kalau makmum lupa ya ditanggung imam, tapi kalau imam yang lupa maka semua ikut kena. Bisa begitu ya, kembali. Kalau makmum lupa di belakang nih, andai dia tasyahud kemudian dia ingat, lah iya saya ninggalin tidak, maka balik lagi gitu ya. Asalkan yang dia tinggal bukan niat. Kalau niat itu buat atau dia ataupun takbiratul ihram, batal salat dia. Ataupun selain sujud daripada rakaat terakhir. Jadi cukup mendatangkan setelah salamnya imam serakaat, nambah aja. Ya, kayak lupa lagi, ninggalin rukun, ya udah tambahin aja. Berarti yang di rakaat yang kagak ada rukunnya itu dianggap nggak ada. Nggak dianggap, berarti kurang kan? Kurang, berarti nambah 1. Gitu tuh. Asal ketika diingat, yang ditinggal bukan niat. Kalau diingat, lah saya belum niat tadi pas masuk sholat, maka itu mah gak sah sholatnya. Ataupun takbiratul ihram, aman, gak sah. Wa sujudus sahwi la yazidu ala sajdatain,
Dan adapun sujud sahwi itu tidak lebih atas 2. Sujud sahwi itu walau lupanya banyak sebab lupanya tetap 2. Wa in katsura sahwu, walau banyak lupanya bainahum antara dua. Wa in katsura sahwu, walaupun banyak lupanya. Bainahuma jalsatun kasujudi shalah. Antara dua sujud ini ada jalsah, ada duduk seperti sujud sholat. Orang kalau sujud dalam sholat ada duduk antara dua sujud nggak? Ada. Sujud sahwi juga ada. Jadi sebelum salam dia sujud Allah Akbar, duduk lagi, kemudian turun lagi. Wal julus baina sajdataiha, dan duduk antara dua sujudnya. Jadi ada jalsahnya seperti sujud sholat. Bainahuma jalsatun kasujudis shalah wal julus baina sajdataiha, dan duduk antara dua sujudnya sholat. Duduknya sama. Wa mahalluhu qabla salam, dan adapun tempatnya sujud sahwi itu sebelum salam. Wa ba'da tasyahud, dan setelah tasyahud yang di akhir al-maktumi bi sholati 'ala nabi sallallahu, yang ditutup dengan sholawat atas Nabi sallallahu wa alihi dan keluarga Nabi, bil adkari ba'dahuma, beserta zikir-zikir setelah sholawat, setelah tasyahud dan sholawat. Lain saja ada qabla dzalik batalatul. Kalau sujudnya sebelum tasyahud maka batal sholatnya. Jadi sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam, setelah tasyahud. Wa kana sujud binaqsin, baik sujudnya ini sebabnya dengan mengurangi rukun atau menambahin, atau dengan dua-duanya, ya, atau dengan dua-duanya, ia sebabnya ziyadah ataupun mengurangi. Kan sholat duhra khamsah, seperti dia sholat duhur 5, fatarakat tasyahud, dan dia meninggalkan tasyahud awal, jadi sebabnya ia lebih ngurangin. Tapi wa madhabu malikin annahu, madhab Imam Malik bahwa jika seorang itu lupa dengan sebab mengurangi, maka sujudnya sebelum salam, ataupun dengan mengurangi atau menambahi barang, maka juga sunnah sujudnya sebelum. Tapi kalau sebabnya itu menambahkan, seperti sholat duhurnya 5, maka sujudnya setelah salam dalam madhab. Tapi dalam madhab Syafi'i tetap sebelum salam. Wala yadurru, wallahu a'lam bishawab.